dan pasti. Karena itulah ya, kita cinta dengan para ustadz, para orang-orang yang baik, maka kan. Dan begitu banyak contoh sebenarnya. Kalau kita berkumpul dengan orang merokok, apa Pak? Bau rokok. Ya, bau rokok. Kalau kita berkumpul dengan orang bakar minyak haram, terpulang jadi harum. Itu sebenarnya sebuah pelajaran, ya, pelajaran. Maka dengan cukup bergaul aja, ya, aku senang dengan orang itu. Orangnya begitu santun dan pengibadah, sering memberikan saran dan sebagainya. Kita dekat, gitu kan. Siapa tahu nanti akan bisa menolong kita. Betul akan menolong, Pak. Teman yang baik akan menolong. Ada cinta di dalam kitab Qurtubi, Tafsir Qurtubi. Nanti ada orang yang akan masuk surga dipersilahkan oleh malaikat ribuan. Utulu salamin amin. Kami silahkan Tuhan, ya, masuk dengan aman. Enggak, katanya. Enggak. Loh, kenapa? Teringat dengan Pak RT ini. Teringat Pak RT. Teringat dengan si Suto. Teringat dengan si Noyo. bilang orang Jawa itu ya. Kalau Banjar ya, Sidin. Teringat dengan si Sidin ya. Si Sidin. Kalau Arab, Pulana. Kalau perempuan, Pulan. Jadi bahasa itu mirip semua ada untuk pengganti, untuk menyapa. Maka ketika itu malaikat Tuhan bingung. Memberikan informasi dari Allah, dia di neraka. Oh, dia di neraka. Dia di neraka. Nah, ketika itulah, aku tidak mau masuk surga. Sudah amal saya aja berikan kepada dia. Pahalanya berikan kepada dia. Biar saya yang di neraka. Malah bingung malaikat Ridwan. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Maka sudah ketemu malaikat Malik, ya. Cari temannya itu. Itu ngaji itu berada di bab syafaat. Ya, teman itu jadi syafaat, Pak. Karena itu teman kita baik, bagus sekali. Jadi syafaat nanti bisa menolong kepada kita. Ya, bangun indah diizini. Jadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu dicari waduh di pojok neraka, di pojok neraka, kan karena sama-sama imannya. Apa yang dibaca? Ya Fananu ya Mananu ya Fananu ya Mananu, ya Allah yang berikan anugerah, ya, kepada hambanya, ya Mananu ya Fananu. Sering diulikan di tarekat-tarekat juga ini. Ya Fananu ya Mananu ya Fananu. Nangis malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketahuan di situ. Ya, ayo keluar, kamu dicari teman, keluar dari neraka, dimandikan dengan ma'ul hayat, air hidup. Akhirnya jadi ganteng lagi, ditemukan, ya, masuk surga bersama-sama. Itu wujud daripada sabda Rasulullah SAW, anta ma'aman ahkata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kita saling rukun hidup, ya, saling menyayangi di antara kita semuanya, ya. Karena perintah Rasulullah SAW mudah, dan iya mudah. Tapi enggak ada dasim, Pak. Tahu dasim? Ada yang namanya dasim. Ada yang namanya dasim. Iya. Anak iblis itu jumlahnya ada 9. Salah satunya adalah dasim. Tugasnya apa? Masuk ke rumah tangga. Kalau orang masuk ke rumah tangga tidak salam, tidak berdoa, pasukannya banyak, Pak.
berebut dia, berebut di Al-Akan hadisnya berada sana, berebut, ya, makan tidak Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata si Jasim? Nanti saja, kamu berbahagia, senanglah, nanti malam kamu akan bisa tidur di rumah ini, dan kamu akan bisa makan bersama. Orang makan yang tidak bismillah sebenarnya apa ya, sari-sarinya sudah hilang, itu sudah dimakan oleh iblis, setan. Makan dengan setan. Termasuk suami istri kalau tidak berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dia ikut serta bermain di situ. Akhirnya anaknya jadi anak setan. Iya, ada doanya dia, Rasulullah mengajarkan itu. Mengapa doanya kok seperti itu? Iya, seperti itu. Doanya makan, Allahumma barik lana bima razaqtana apa? Wa qina adzab benar. Nah, ini yang sering tidak berdoa itu akhirnya penyakitku. Wah, sebenarnya sudah ada doanya dibahaskan tapi lupa. Lupa, mana ada tuh. Allahumma barik lana bima razaqtana, Allah berkahi, masuk berkah itu. Tahu berkah Pak? Bu. Tahu berkah? Apa? Berkah itu nisbat kolam. Sampai mandi itu dia akan ke tim, akan ke kamar mandi, punya kolam sudah penuh sampai isi. Akhirnya bagaimana? Tumpah, itu namanya berkah. Kalau sampai berdoa itu ada berkahnya, ya. Nabi Muhammad ini kolam adalah sudah penuh, lalu sambil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Rasulullah penuh, ada berkah menyilang kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca salawat. Nanti Nabi Muhammad ingat, oh ini si A si B dan Rasul sering baca salawat. Rasul memperhatikan Nabi dengan umatnya seperti orang tua dengan anaknya. Yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tahu umatnya tahu, sampai mau dicoba ya Nabi Muhammad tahu. Sering baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Tidur. Baik, ya. Nah itu apa namanya? Ini berkah. Ya. Nah karena itu apa namanya? Masuk rumah anak-anak kita. Ayo sudah salam belum? Suruh salam. Kembali. Ya. Kembali. Salam masuk mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan makan, doa dulu paling tidak bismillahirrahmanirrahim, juga tidak disertai supaya tetap sehat anaknya, insya Allah ya. Wah lupa tadi Allah doa bismillahirrahmanirrahim, di tengahnya boleh diajarkan oleh Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau doa ini tuh setan yang sudah terlanjur makan muntah. Hadis Rasulullah SAW di kitab Al-Adkar, muntah setan itu. Kalau sudah asalnya udah ikut makan di situ, ya ikut makan, kita lupa tadi Bismillahirrahmanirrahim, muntah dia, muntah setan karena doa itu. Jadi tadi di ujung doa tadi wakina azabannar, dan jagalah dari api neraka. Apa bunyinya kena makan kok api neraka? Kalau haram jelas bisa masuk neraka ya. Kalau halal insya Allah tidak. Nar bisa punya arti dua, yaitu gula. Wah, karena orang kena penyakit gula seperti kena api, blonyok
ya, itu artinya dosen. Jadi jangan sampai tidak, supaya jaga kesehatannya selalu sehat, tidak kena penyakit itu dipasang oleh Rasulullah SAW, karena jelas sekali ada unsur itu, ada unsur gula yang makan itu. Wakina ada banyak lagi. Wah, makan itu luar biasa, banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah, apalagi setelahnya. Jamaah rahimakumullah. Itulah ajaran Islam itu, ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, tidak sulit, dan Allah yang menghendaki kemudahan ini agar umat ini tidak meninggalkan ajarannya. Mana yang bisa dilakukan, silahkan. Wa ma atakumur rasulu fakutu. Apapun yang diberikan oleh Rasulullah SAW, lakukan. Artinya apa? Walaupun sekali, hal-hal yang tidak seperti sholat, ya, yang tidak diikat oleh sebuah waktu, sekali sudah mengamalkan, itu artinya kita masuk sudah menjalankan apa perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sudah ditinggalkan. Harus sudah terlanjur tinggalkan. Itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka agar kita sudah diringankan seringan-ringan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Tinggal kita, hanya memang kita, lawan kita yaitu setan yang pintar juga, ya. Pintar, iblis itu pintar. Al-Quran hafal dia, hadis-hadis Rasulullah tahu, ya. Dikira tahu dia, karena itu kalau nggak tahu nggak bisa menggoda, karena dia adalah tahu makhluk yang paling juga terawal. Tik, lanjut. Saya singkat dalam surat Fatir ayat 32. Cintanya kepada Allah, supaya tahu kita ini sudah cinta kepada Allah atau belum. Dunia gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa awrasna kitabal ladzina astafayna min ibadihi. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Cinta kepada Allah itu ada 3 tingkatan. 1, kata ayat ini, saya kirimkan kitab sudah kepada orang-orang yang saya pilih dan dia mengamalkannya, akhirnya cinta kepada Allah. Itu ada 3 tingkatan. 1, zalim. 2, tengah-tengah. 3, tingkat tinggi. 1, zalim. Cintanya Allah itu zalim. Cinta yang bagaimana? Alladzi yuhibbullaha. Imam Atta mengatakan yang menafsirkan ayat itu, Alladzi yuhibbullaha, ya, li ajli dunya. Orang yang cinta kepada Allah karena dunia. Banyak kan? Kita berdoa, kita sholat, moga-moga mendapatkan uang. Banyak kan? Ya. Contoh, ada cinta di antara kita yang zalim. Ada janda kaya. Janda kaya, bukan jandanya yang dia inginkan, tapi kekayaannya, lalu dikawinkan. Ya. Itu cinta yang gimana? Zalim enggak? Zalim. Ini juga gitu nih, saya gambarkan seperti itu supaya paham. Ya, itu cinta zalim. Ya, artinya disering ditinggalkan. Ya, itu zalim. Ya, enggak beneran. Cinta kepada Allah katanya tadi, ya. Tapi Allah masih menerimanya itu. Walaupun mungkin mampir ke neraka dulu. Karena sudah mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebuah kalimat yang mulia yang harus sampean pertahankan. Ya. Ini adalah satu kalimat yang
kalau boleh kami gambarkan seperti orang punya KTP itu, ya. Orang punya KTP Indonesia, ya. Umumnya KTP kartu penduduk, walaupun dia posisinya di Singapura atau di Arab Saudi, dia tetap Indonesia. Artinya apa? Kalau kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dimanapun juga orang Islam. Kalau mati juga harus disolati Islam. Jadi apa namanya, istilahnya apa itu syahadat. Orang yang umurnya 100 tahun dalam keadaan kafir baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kafirnya hilang, kafirnya akan hilang. Itu sudah sampai nanti pada hari fasl. Tahu hari fasl? Kalau baksi hari bangkit, ya, bangkit nanti kita pada posisi sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, yang ketiga manusia bangkit. Ada hari fasl, faslun, yang di neraka selamanya di neraka, di surga selama di surga. Acara itu di Aqrab. Acara itu di Aqrab. Acara itu di Aqrab. Di mana ketika diadakan itu, pemutusan itu, selamanya manusia akan. Ketika sebelum ada itu, neraka itu suaranya membusingkan. Idza ulqu fiha sami'u la shahiqa wa yataqun. Ketika orang dimasukkan neraka, waduh, suaranya membusingkan. Namun ketika yaumul fasl, putus asa, bagian siksaan di neraka, diam, karena tidak ada harapan. Sebelumnya doa merengek-rengek, berteriak sejadinya, memusingkan kita. Itu namanya yaumul fasl, hari putusan terakhir. Yang di neraka khalidina fiha, yang ke surga khalidina fiha. Sudah selesai selama-lamanya di neraka, selama-lamanya di surga. Itu adalah yaumul fasl. Peristiwa itu di surat A'raf, namanya A'raf, daerah itu antara surga dan neraka, acara yang berada di situ. Jamaah rahimakumullah. Kembali pada cinta zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, zalimnya harus dihukum dulu atau diampuni Allah. Itu adalah tergantung Allah. Yang kullahu ma yasha' itu jadi wa yurid. Kalau Allah menghendaki ya diampuni. Kalau Allah menghendaki yang lain ya harus disiksa di neraka, diserahkan kepada Sang Khalik. Tetapi syariat tetap berjalan. Tetap berjalan. Itu syahadat penting dipertahankan. Jangan sampai tidak bisa, ya. Kalau memang perlu ada tajdidul iman. Ada istilah tajdidul iman, memperbarui iman, karena iman itu pun juga bisa luntur sedikit demi sedikit. Akhirnya jadi kafir, keluar dari Islam. Artinya apa? Nisbat orang KTP keluar dari Indonesia, mungkin di luar Indonesia, artinya bukan penduduk Indonesia, bukan ya. Sama ini kalau sudah keluar dari Islam, tidak sudah kufur, ya artinya bukan Muslim. Nah, selagi mempertahankan syahadat, tetap bertahan sebagai Muslim. Yang kedua, alladzi yuhibbullaha li ajli uqbah. Orang yang, ini yang tingkat kedua, orang yang cinta kepada Allah dengan hubungannya dengan di akhirat, ya. Mungkin karena surga, mungkin karena bidadari,
mungkin karena minuman sansabil. Dan banyak kan pahalanya macam-macam di sana, ya. Pahalanya macam-macam, pahala atau selamat dari neraka. Itu namanya lil uqbah. Sudah bagus, kita baik. Yang lebih baik yang ketiga, alladzina yuhibbullaha muraduhu bimuratillah. Hadza huwa hadul sufi. Penjelasan seperti itu, yaitu orang yang cinta kepada Allah, kemauannya adalah kemauan Allah, bergantung kepada Allah. Artinya apa? Allah ridho atau enggak? Jadi mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean berjalan, ada aturan berjalan, ya. Atau itu larangan mengganggu orang, ya harus kita belajar mengikuti. Ya. Juga tidak apa namanya? Itu juga diukur dengan kemampuan kita. Ada seorang wali karena disakiti istri, disakiti suami, tapi dia tetap sabar dan menasihati jangan begitu dan terus bersabar. Oh, bisa jadi wali, karena Allah tentunya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Itu surat Kafir. Ya. Jadi banyak orang yang terjadi seperti itu. Bahkan gara-gara memberi makan orang lagi, bisa jadi memberi makan tidak seberapa, tapi sangat memerlukan orang itu, ya. Kepedulian kita bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Surat apa? Memberikan makan, ya, pada yang fakir, yang miskin, orang yang tertawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum. Innama lupa tadi. Nah, makannya itu bukan minta supaya disyukuri, apa namanya, diucapkan terima kasih, enggak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innama nut'imukum liwajhillah, karena memberi makan tadi adalah semata-mata liwajhillah, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu juga cinta, beda dengan ikhlas. Beda, ikhlas itu nisbat air tidak kecampuran, ya. Kalau yang tidak ikhlas itu kecampuran, jadi keruh. Nah, kalau ridho itu akarnya cinta, senang. Jadi kalau diumpamakan supaya paham, ridho itu ada pembantu umpamanya di rumahnya tuannya, di bosnya, dipercaya, pelayannya yang baik, dan apa akhirnya tuannya, ya, yang punya rumah senang sekali bisa dipercaya, ya, aku akan pergi jauh, akan ke Jakarta, ya, ini uang belanjanya, kalau kurang ini kuncinya di laundry sana, bebas dia mendapatkan ridho Allah luar biasa di sana, kebebasannya luar biasa. Mau apa kita? Mau meraih makanan yang di ujung sana, ya. Mau terbang, ya. Mau apa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditawarkan bagaimana dengan nikmat ini, saking banyaknya tentunya. Ahli surga, ya Allah, begini sudah bisa menghitung, apalagi ya. Mungkin itu saja, cukup aja. Semua bermanfaat, itu cinta berat, cinta kepada Allah. Nah, sampai berada di mana? Berada di mana? Paling tidak yang di tengah. Ya. Kalau ditingkatkan, mungkin ada di posisi pertama, banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihapuskan oleh Allah. Termasuknya seperti ini, cinta dengan Rasul.
dengan rasa cinta itu, maka Allah akan memberikan ampun. Yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu azim. Demikian kurang lebih mohon maaf, dan semoga bermanfaat, dan semoga kita semua membangun rasa kasih sayang di antara kita semuanya, dan menjadi saksi pada malam itu. Dan semoga mungkin nanti kita akan menjadi saling bersamaan masuk surga dengan berjamaah. Amin. Amin ya Rabbal. Keluarganya di bawah sedikit. Kalau masuk surga ingin sendirian atau sama keluarga? Keluarga. Harus bangun sejak sekarang. Allah menjanjikan itu. Surat Fatir, surat Ar-Rahman. Fi jannati adnin yadkhulunaha ma'abaina wasalihina min abaina wa zawjatina wa dzurriyyatina. Berkat dan senantiasa akan dimasukkan surga Aden bersama bapak-bapaknya, sama istri suami istrinya, dan anak cucunya dunia. Ya, itu harus bangun sejak sekarang dengan cara begitu. Jangan bosan-bosan ibu membimbing anaknya, bapak juga membimbing istrinya, anaknya, walaupun sederhana. Mungkin di sini, ayo masuk rumah harus salam, makan harus ajaran Rasul. Apa yang kita dapat, ya, lakukan itu. Dan langkah apa? Aku ingin masuk surga bersama-sama. Sebagaimana dilaksanakan pada waktu di dalam hidup kita di dunia. Semoga bermanfaat, dan akhirnya kurang maaf. Barakallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuq ya Allah, Allahumma arzuqna ya Allah mahabbatan Nabil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anaqamna man ahabbah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami dan keluarga kami, khususnya adalah yang hadir di sini dan masyarakat yang ada yang mendengar adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rezeki Engkau rezekikan kepada kami cinta kepada orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna akhaballah wa narzuqna hubna biman akhaballah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu ya Allah. Allahumma zayyinna bisinati akhlaqil Qur'anil azim wa akhlaqi nabiyika karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqi awliyaika wa asfiyaika ajma'in. Allah hiasilah kami dengan akhlak dan akhlak kitabmu Al-Quranul Karim, dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlaknya para awliya waliyullah dan kekasihmu ya Allah. Allahumma barik lana barakatan katsiratan fi hayatina, hayati dunya hayatil akhirah. Ya Allah, berkailah di dalam hidup kami di dunia dengan berkah yang banyak yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Allah manfa'lana manfaatan katsiratan hayatina, hayati dunya hayatil akhirah. Ya Allah, berikanlah senantiasa berkah hidup kami bermanfaat untuk siapapun senantiasa, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat kelak di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak turun kami menjadi cendera mata di dalam kehidupan kami.
bukan saja di dunia tapi juga senantiasa kelak di hadirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana khtim lana min kulli khair. Sallallahu alaihi Nabi subhana rabbika rabbil izzati salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Minna wa minkum.